Rangkaian beban seri dan paralel. Sobat JBTube, pernahkah kalian mendengar tentang rangkaian beban seri dan paralel? Coba kalian perhatikan lampu-lampu hias di sekitar kita. Tahukah kalian bahwa lampu-lampu hias yang menarik tersebut merupakan salah satu contoh penerapan dari rangkaian beban seri? Lalu, seperti apakah contoh penerapan dari rangkaian beban paralel? Contoh penerapan rangkaian beban paralel adalah jaringan listrik PLN yang menyuplai listrik ke rumah-rumah. Agar kalian dapat memahami tentang rangkaian beban seri dan paralel, perhatikan percobaan berikut ini. Rangkaian beban seri merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara berurutan dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban yang terpasang dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban seri disebut juga rangkaian tunggal yang cukup sederhana, lebih hemat jalur atau kabel untuk menghubungkan satu bagian ke bagian yang lain. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun seri. Beban-beban lampu menyala redup. Hal ini disebabkan karena tegangan total terbagi oleh tahanan yang dimiliki oleh masing-masing beban lampu, sedangkan besar kuat arus listrik tetap atau sama di setiap beban lampu. Pada rangkaian beban seri, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, maka semua beban lampu akan padam atau rangkaian beban seri tersebut tidak berfungsi lagi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tidak dapat mengalir. Rangkaian beban paralel merupakan suatu rangkaian yang semua bebannya dihubungkan secara bersusun dan terhubung dengan sumber tegangan. Beban dapat berupa lampu yang berjumlah 2 buah atau lebih. Rangkaian beban paralel merupakan rangkaian bercabang, sehingga memerlukan jalur dan kabel penghubung yang lebih panjang. Apabila saklar pada posisi on, elektron akan mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif baterai melewati beban lampu yang tersusun paralel. Ketiga beban lampu menyala terang. Hal ini disebabkan karena tegangan yang terdapat pada masing-masing percabangan sama besar atau stabil. Sementara itu, kuat arus listriknya terbagi pada setiap cabang menurut besarnya tahanan beban pada cabang tersebut. Pada rangkaian beban paralel, apabila terdapat satu beban lampu rusak atau terputus, tidak akan mempengaruhi beban lampu yang lain.
Lampu kedua dan ketiga tetap menyala dan rangkaian tetap berfungsi. Hal ini disebabkan karena arus listrik tetap dapat mengalir melalui dua percabangan yang lain. Nah, Sobat JBTube, demikian tadi penjelasan mengenai rangkaian beban seri dan paralel. Semoga bermanfaat. Modernisasi. Apa itu modernisasi? Modernisasi merupakan perubahan masyarakat dari keadaan yang masih tradisional menuju masyarakat yang sudah modern. Nah, modernisasi juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang tersebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Seolah-olah dunia tidak lagi terpisah-pisah oleh jarak dan waktu. Kondisi ini mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mendorong terjadinya globalisasi. Perkembangan teknologi membuat batas antar negara seolah-olah tidak ada lagi. Hal ini dibuktikan dari mudahnya kita berkomunikasi meskipun dalam jarak yang sangat jauh sekalipun. Kita juga mulai dapat menikmati berbagai kemudahan dalam melakukan perjalanan dengan disediakannya berbagai alat transportasi seperti pesawat terbang, kapal laut, kereta, mobil, dan motor yang semakin canggih. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan belajar tentang hak sebagai warga negara. Kalian tahu nggak apa sih hak warga negara itu? Hak adalah segala hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan kehidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Ketiga, bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang terakhir, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang kewajiban. Kalian tahu nggak apa itu kewajiban sebagai warga negara? Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk dilaksanakan oleh warga negara. Contoh kewajiban sebagai warga negara. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Contoh yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contoh yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar negara, hukum, dan pemerintah.
Contoh yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Contoh yang terakhir, setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa semakin maju dan semakin berkembang. Yang selanjutnya, kita akan belajar tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Ada ungkapan sederhana, namun sangat bermakna. Maju mundurnya suatu bangsa sangat tergantung pada tanggung jawab warga negaranya. Apa sih tanggung jawab sebagai warga negara itu? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuh hati. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi nasional kita, yaitu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Contoh yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif. Contoh yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia. Contoh yang terakhir, meningkatkan wawasan kebangsaan agar terbina rasa kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia.